Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 0801112823280444. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai aplikasi bilangan kompleks dalam analisis sinyal. Langsung saja, what will we discuss? Jadi dalam materi ini, akan dibahas teori dasar bilangan kompleks, kemudian dasar-dasar dalam analisis sinyal, juga analisis Fourier, dan contoh penerapan analisis Fourier dalam analisis sinyalnya. Terlebih dahulu, kita perlu memahami apa yang kita akan bahas dalam materi kali ini. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali dibutuhkan analisis dan prediksi performansi dari sistem telekomunikasi berdasarkan daya yang didistribusikan dan analisis frekuensi dari sinyal yang ditransmisikan untuk mendesain sebuah sistem telekomunikasi yang andal. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan analisis sinyal secara sistematis. Untuk memahami karakter sinyal seperti sinus, kotak, dan segitiga, maka digunakanlah analisis sinyal secara otomatis. Apa itu sinyal? Dalam istilah umum, sinyal adalah isyarat atau tanda untuk meneruskan suatu pekerjaan yang biasanya berupa tanda-tanda, lampu-lampu, dan lain sebagainya. Misalnya dalam kereta api, seperti yang digambar ini merupakan railway semafor sinyal. Jadi, isyarat-isyarat ini menunjukkan suatu kereta berangkat ke stasiun selanjutnya yang biasanya dikirimkan oleh stasiun terkait. Nah, selain itu, terdapat definisi juga secara teknik. Sinyal merupakan kuantitas fisik yang berubah terhadap waktu dan ruang dan dinyatakan sebagai suatu fungsi dari satu atau lebih variabel bebas. Sinyal berperan besar dalam teknologi modern seperti telepon, internet, sinyal handphone, dan masih banyak lagi. Nah, tentu saja untuk mengembangkan sinyal, kita perlu menggunakan ilmu-ilmu dasar. Salah satu ilmu yang penting adalah ilmu tentang bilangan kompleks. Seorang ilmuwan bernama Joseph Fourier memperkenalkan analisis menggunakan bilangan kompleks untuk memecah sinyal menjadi komponen-komponen sinusoidal. Analisis ini dikenal sebagai analisis Fourier. Nah, bagaimana analisis Fourier diterapkan dalam analisis sinyal, dan bagaimana pula bilangan kompleks dapat membantu rumus-rumus untuk analisis sinyal. Terlebih dahulu, kita perlu memahami teori-teori dasar dalam bilangan kompleks. Bilangan kompleks ditulis sebagai A ditambah BI, di mana A dan B merupakan bilangan real dan I merupakan bilangan imajiner. Kemudian, bilangan-bilangan kompleks ini termuat dalam suatu himpunan bilangan kompleks yang disimbolkan sebagai C. Nah, bilangan kompleks ini sendiri memiliki suatu identitas ataupun persamaan penting, yaitu I kuadrat sama dengan negatif 1, atau I sama dengan akar kuadrat dari negatif 1. Juga bilangan kompleks memiliki operasi-operasi seperti bilangan real. Di antaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dua bilangan kompleks, A plus BI ditambah C plus DI sama dengan A plus C ditambah B plus DI. Kemudian untuk pengurangan, itu hasilnya A min C ditambah B min DI. Kemudian untuk perkalian, A plus BI dikali C plus DI. Ini mirip dengan perkalian bilangan kompleks, bilangan real. Ini dikali masuk, A dikali C itu menghasilkan AC, kemudian A dikali DI menghasilkan ADI, di sini ADI, kemudian BI dikali C yaitu BCI di sini, dan BI dikali DI itu adalah negatif atau min BD.
Karena seperti yang kita tahu di sini, I kuadrat adalah min 1, dan BI dikali DI artinya BD dikali I kuadrat. I kuadrat adalah min 1, maka BD dikali min 1 menghasilkan min BD. Kemudian untuk operasi pembagian, A plus BI dibagi C plus DI itu sama dengan untuk mencari hasil pembagian ini, kita kalikan dengan konjugatnya, yaitu konjugat dari penyebut C min DI. Untuk pembilang, perkalian pembilang menghasilkan A dikali C menghasilkan AC, A dikali min DI menghasilkan min ADI, BI dikali C menghasilkan BCI, dan BI dikali min DI menghasilkan plus BD. Juga perkalian di penyebutnya, C dikali C kuadrat, C dikali min DI, min CDI, dan DI dikali C plus CDI, di mana min CDI dan plus CDI akan saling menghabiskan. Kemudian DI dikali min DI itu sama dengan D kuadrat. Itu. Kemudian terdapat pula akar kuadrat bilangan kompleks. Akar kuadrat dari bilangan kompleks A plus BI dengan B tidak sama dengan 0 adalah plus minus gamma plus delta I. Di mana gamma sama dengan akar A ditambah akar A kuadrat plus B kuadrat dibagi 2. Dan delta sama dengan signum B dikali akar dari min A ditambah akar A kuadrat plus B kuadrat per 2. Di mana signum adalah fungsi signum untuk signum B. Sama dengan modulus B per B sama dengan B per modulus B. Selanjutnya, untuk bentuk polar dari bilangan kompleks, dengan menganggap bahwa R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat, ini tidak lain adalah modulus dari Z atau bilangan kompleksnya. Dan theta sama dengan arcstan dari B per A, maka A plus BI sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Ini dapat kita tulis sebagai R cis theta sama dengan R E pangkat I theta. Ini merupakan dasar yang akan kita gunakan dalam analisis Fourier. Dan di analisis Fourier juga akan kita gunakan untuk analisis sinyal. Seperti itu. Selanjutnya, ada juga diagram Argan. Diagram Argan merupakan representasi bilangan kompleks sebagai titik atau vektor posisi dalam sistem koordinat dua dimensi. Sumbu X itu merupakan bagian realnya, dan sumbu Y itu adalah bagian dari imajinernya. Dan R merupakan koordinat sirkular atau modulus dari Z, dari bilangan kompleksnya. Dan ini merupakan P adalah argumen kompleks dari Z. Nah, di gambar ini juga terdapat konjugat dari Z. Kalau Z itu adalah X plus IY, maka konjugatnya adalah X min IY. Jadi kita beri negatif di bagian imajinernya. Seperti itu. Kemudian, sinyal processing. Pemrosesan sinyal merupakan teknologi yang memanfaatkan teori dasar, algoritma, dan metode matematika statistika untuk memodelkan, menganalisis, dan memproses informasi dalam berbagai bentuk sinyal, baik fisik maupun abstrak. Sinyal processing ini digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis, pembelajaran, keamanan, dan forensik. Kategori sinyal processing terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengolahan sinyal analog. Pengolahan sinyal analog merupakan pengolahan sinyal yang belum didigitalisasi, seperti radio, telepon, radar, dan sistem TV zaman dulu. Kemudian untuk pengolahan sinyal kontinu, pengolahan sinyal kontinu adalah pengolahan sinyal yang bervariasi dengan perubahan terhadap domain kontinu. Metode pengolahan sinyal kontinu meliputi domain waktu, domain frekuensi, dan domain frekuensi kompleks. Selanjutnya, yang ketiga, pengolahan sinyal diskrit. Pengolahan sinyal diskrit itu merupakan
pengolahan sinyal untuk sinyal tersampel yang terdefinisi pada titik-titik diskrit setiap satuan waktu. Dan yang terakhir merupakan pengolahan sinyal digital. Pengolahan sinyal digital merupakan pengolahan sinyal diskrit yang terdigitalisasi. Berikut merupakan gambar dari sinyal analog dan sinyal digital. Nah, selanjutnya, eh, gelombang yang paling dasar dalam pemrosesan sinyal atau analisis sinyal merupakan gelombang sinus dan kosinus. Seperti yang kita tahu, gelombang sinus dalam aljabar dapat dituliskan sebagai berikut. XT sama dengan sin 2pi FT. Nah, dalam bilangan kompleks, gelombang sinus dapat dituliskan dengan XT sama dengan 1 per 2 I dikali E pangkat min I 2 pi FT dikurang dengan 1 per 2 I dikali E pangkat I 2 pi FT. Nah, sebagian besar sinyal dipisahkan menjadi sejumlah komponen sinyal sinusoida, di mana sinyal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sinyal periodik dan sinyal non-periodik. Untuk menganalisis sinyal periodik, digunakan deret Fourier. Dan untuk menganalisis sinyal non-periodik, maka akan digunakan transformasi Fourier. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengenal terlebih dahulu analisis Fourier. Penemu dari analisis Fourier yang digunakan pada teknologi zaman sekarang ini adalah Jean-Baptiste Joseph Fourier. Nah, analisis Fourier ini sendiri digunakan sebagai proses yang memecahkan masalah bentuk gelombang kompleks dengan menggunakan gelombang tersebut menjadi gelombang sinusoidanya. Setiap gelombang kompleks dapat diperlihatkan dari sejumlah gelombang sinus murni yang terdiri dari suatu gelombang sinus dasar ditambah dengan harmonik-harmonik khusus gelombang itu, seperti halnya gelombang persegi, gelombang segitiga, maupun gelombang gigi gergaji. Nah, dalam analisis Fourier juga dikenal seri Fourier atau deret Fourier yang dapat menggambarkan fungsi periodik apapun. Deret Fourier dapat ditulis sebagai berikut. Ft sama dengan A0 plus sigma dari AN dikali cos N omega T ditambah sigma dari Bn sin N omega T, di mana AN dan Bn adalah koefisien-koefisien yang akan dievaluasi untuk berbagai harmonik. Untuk rumusnya, AN sama dengan 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft cos N omega T, sedangkan Bn sama dengan 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft sin N omega T. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, untuk menganalisis sinyal non-periodik, maka akan kita gunakan transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu ada dua, ada transformasi Fourier kontinu dan transformasi Fourier diskrit. Lebih dahulu kita akan bahas transformasi Fourier kontinu. Transformasi Fourier merujuk pada suatu proses yang mengubah suatu fungsi yang memiliki domain waktu menjadi suatu fungsi dalam domain frekuensi, sehingga proses ini menghasilkan distribusi frekuensi dari sinyal tersebut. Nah, transformasi ini bersifat reversibel, artinya fungsi frekuensi yang dihasilkan dapat dikembalikan lagi ke fungsi semula, yaitu fungsi waktu dalam domain waktu. Untuk rumusnya sendiri, fungsi frekuensi S besar F sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari ST, ini fungsi dalam waktu, dikali E pangkat min I 2 pi FT dt, dan reversibelnya dapat direpresentasikan sebagai rekombinasi dari eksponensial kompleks dari semua kemungkinan frekuensi. Jadi, fungsi waktunya atau S kecil t sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga S besar F, ini fungsi distribusi frekuensi, dikali dengan E pangkat I 2 pi FT df. Oke, selanjutnya, transformasi Fourier diskrit. Konvergensi penjumlahan periodik pada domain frekuensi dapat direpresentasikan dengan
seri atau deret Fourier yang koefisiennya merupakan sampel dari fungsi waktu kontinu. Dengan rumus S1 per TF sama dengan sigma K dari min tak hingga sampai tak hingga S dikali F min K per T besar, ini ekuivalen dengan sigma Sn dikali E pangkat min 2 pi Fn T besar. Jadi yang sering dipakai adalah rumus yang ini. Nah, sama halnya dengan transformasi Fourier kontinu, transformasi Fourier diskrit ini juga bersifat inversible. Artinya fungsi frekuensinya memiliki inverse, yaitu fungsi waktu yang dirumuskan sebagai berikut. Sn, S kecil n sama dengan T dikali integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi frekuensinya S besar F dikali E pangkat I 2 pi Fn T besar df. Yang berikut contoh hasil transformasi Fourier dua dimensi. Nah, analisis frekuensi sinyal periodik waktu diskrit. Jadi, untuk sinyal periodik dengan waktu diskrit itu digunakan deret Fourier. Misalnya terdapat sinyal periodik Xn dengan periode Xn sama dengan Xn kecil ditambah N besar. Untuk semua N kecil. Maka deret Fourier yang digunakan itu menggunakan fungsi eksponensial yang berhubungan secara harmonik, yaitu E pangkat I 2 pi Kn per N besar, di mana K-nya itu bergerak dari 1 sampai N besar min 1. Dan dinyatakan dengan Xn sama dengan sigma dari 0 sampai N besar min 1, CK dikali E pangkat I 2 pi Kn per N. Juga sama, K bergerak dari 1 sampai N besar min 1, dengan CK adalah koefisien dalam tampilan deret. Selanjutnya, kita masuk ke contoh penerapan analisis sinyal. Contoh penerapan analisis sinyal, khususnya penerapan dari analisis Fourier adalah pengolahan sinyal digital dan pengolahan gambar digital yang mempergunakan versi digital dari analisis Fourier dan analisis wavelet untuk menyalurkan, mengkompres, memulihkan, dan memproses sinyal gambar digital juga dengan sinyal digital audio dan sinyal video. Selain itu, contoh lain yang lebih berhubungan dengan AM radio itu dirumuskan sebagai berikut. Cos dari omega plus alpha T ditambah dengan cos dari omega min alpha T. Ini sama dengan bagian real dari E pangkat I omega plus alpha T ditambah dengan E pangkat I omega min alpha T. Di tahap ini, bentuk ini diubah menjadi bentuk kompleks terlebih dahulu, tapi uh, secara khusus kita mengambil bagian realnya. Nah, di tahap selanjutnya ini I dan T kita kalikan masuk yang ini seharusnya I omega T dan ini seharusnya I alpha T dan ini I omega T min I alpha T. Kita faktorkan E pangkat I omega T-nya didapatkan seperti ini. Tersisa E pangkat I alpha T plus E pangkat min I alpha T. Kedua unsur ini menghasilkan 2 cos alpha T, kemudian ini dikali I omega T. Nah, bagian real dari ini harusnya tetap ini karena tidak memuat bilangan kompleks, maka ini dapat dikeluarkan, maka kita tinggal mencari bilangan real, bagian real dari E pangkat I omega T-nya. Dan bagian real dari E pangkat I omega T adalah cos omega C. Nah, di tahap ini bentuk analisis sinyalnya sudah berubah menjadi modulasi amplitudo. Jadi seperti itu contoh penerapan bilangan kompleks dan analisis Fourier dalam analisis sinyal.
Sehingga pada materi di video kali ini kita dapat simpulkan beberapa poin. Yang pertama, bilangan kompleks sangatlah penting dan sangat digunakan dalam dunia analisis sinyal. Khususnya bilangan kompleks tersebut dipakai dalam analisis Fourier untuk memecah sinyal kompleks menjadi komponen sinusoidal. Nah, di analisis Fourier ini sendiri bervariasi pada deret atau seri Fourier, dari mana seri Fourier sendiri digunakan untuk bermacam-macam sinyal. Juga dapat mentransformasi sinyal dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Untuk jenis sinyalnya, tentu saja rumusnya akan berbeda-beda tergantung pada seri Fourier-nya. Seri Fourier ini juga membantu mengetahui bentuk dari sinyal tersebut, apakah kotak, segitiga, ataupun uh, bentuk gigi gergaji. Dan pada rumus-rumus Fourier ini juga bilangan kompleks lebih digunakan dalam bentuk Euler, di mana untuk merepresentasikan bilangan kompleks, seperti yang di awal saya bilang tadi, menggunakan bilangan natural E pangkat bilangan imajiner I dikali dengan theta. Dan penerapannya sangat luas sekali, seperti pada radio, audio, citra digital, juga telekomunikasi. Untuk materi di video kali ini, referensinya dari makalah aljabar geometri Informatika ITB semester 1 tahun 2015-2016 oleh Muhammad Gumilang. Mungkin sekian presentasi dan paparan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.